segenap pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video saat kami pelantikan Malang Raya di bulan September tahun 2020. Adapun kami adalah Perempuan Tani HKTI Jawa Timur yang terbentuk di Jawa Timur tepat di hari Sabtu 26 Oktober 2019. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini kami banyak sekali melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Kita kaum perempuan, tapi kita pun bisa kuat. Kita kaum perempuan. Alhamdulillah setidaknya dalam perjalanan kami telah menorehkan hubungan persahabatan, persaudaraan yang tentunya sama sekali tidak menghilangkan spirit kami, yaitu menumbuh kembangkan spirit agraris di Jawa Timur, terutama di beberapa kabupaten kota yang sudah terbentuk. Pak Bupati keren. Pak Bupati sudah menyiapkan kalau nggak salah di mana ya, Karangploso. Iya, ada ini alat pendingin untuk kapasitasnya 100 ton. Itu keren sekali loh, keren banget. Jadi saya kira itu bagus banget untuk menyeimbangi supply and demand ya kan. Ketika ada overproduksi bisa disimpan. Nah, ketika kelangkaan bisa disebarkan sehingga tidak perlu banyak-banyak impor. Penyerahan bendera Pataka kepada Perempuan Tani Kota Batu yang diserahkan oleh Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur, Dr. Mutia Istiqamah ME. Kami serahkan bendera Pataka kepada DPK Perempuan Tani HKTI Kota Batu. Kami siap menerima amanah dan mandat dari DPP Jawa Timur. Laksanakan. Sukses selalu Perempuan Tani HKTI Kota Batu, jaya selalu. Dimanapun dan dengan siapapun, kami berusaha membangun hubungan baik. Kami berusaha membangun hubungan baik dengan semua pihak, termasuk pegiat kesehatan. Di Matriah Medika Batu, di sini saya bertugas untuk mengelola Herbal Mart. Herbal Mart ini tempat berbagai produk herbal yang diproduksi oleh Matriah Medika. Jadi ada bermacam-macam, semuanya dari bahan herbal, yaitu ada jamu ramuan empiris, terus ada namanya serbuk dari bahan tunggal tanaman obat. Ini contohnya ada sambiloto. Sambiloto sementara ini dikenal sebagai antiviral ya, jadi antivirus.
Terus ada beberapa produk lagi, aneka produk kecantikan. Tentunya semangat saling mensupport, saling memotivasi adalah bagian penting dalam menumbuh kembangkan spirit agraris, terutama di Provinsi Jawa Timur. Tentunya kami pun mencoba menjalin hubungan dengan para petani perempuan di berbagai kabupaten kota, di antaranya ada di Gresik, yang mana kami berkunjung kepada mereka di tahun 2020 pertengahan. Dan di situ kami mendengar keluh kesah mereka dan kemudian kami menyerahkan bantuan asuransi kematian dan kecelakaan kerja untuk mereka. Ini perwakilan petani untuk cabang Gresik, jadi nanti biar jadi satu. Barangkali kok kelar 10 Ini ya sudah sama mau ini agak petani tulen bagaimana caranya untuk menghilangi tikus? Sekarang ini kita masih diskusi lagi untuk yang permintaan burungnya, untuk burung hantu itu kita ajukan apa juga nih, karena kan kalau misalnya cuma satu orang yang dikasihkan nggak enak ya Bu ya, jadi kita ajukan dulu ke dinas, siapa tahu mereka memang udah ada program seperti ini. Ini contoh kartunya. Ini ada yang langsung kita ambil paketnya 3 bulan. Oh ya. Setelah itu nanti 16.000 berapa? 16.800. Sudah nggak ada pajak ya? Sudah nggak ada berapa? ya 17.000 gitu lah. Ya 17.000. Ya. Apa? Paketnya tadi? Oh tapi kalau bayar di Indomaret nambah biaya admin 200 atau berapa ya biasanya ya? Anggotanya biasa 20 lah ya. Kok mahal? Ya 2.000. Oh kalau gitu bayarnya ditetapkan kolektif aja saya bantu. Ya kita cari penyerataan dari dia sama nanti Ya jadi kalau pakai rekening pas 16.800. Kalau pakai Indomaret ada admin biasanya kan ya. Mbak, Bus. Si bos dipoto di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Yang terhormat Mbak Lia beserta tim, juga Dr. Nila, dan yang kami sayangi, kami banggakan petani perempuan Desa Tebuwong. Langsung kemawon nggih, mergi sudah sore. Terima kasih saya sampaikan ahlan wa sahlan kepada Mbak Lia karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di Desa Tebuwong. Ini merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami karena tidak semua desa bisa dikunjungi oleh Mbak Lia. Nah, harapan kami dari KPI Cabang Gresik nanti bisa bekerja sama tidak hanya pada hari ini, tapi kita bersama-sama perempuan bagaimana memikirkan tentang nasib petani perempuan di Kabupaten Gresik. Nah, seperti itu. Nanti mungkin bisa ditindaklanjuti MOU, ada program kerja dan sebagainya. Dan nanti juga gitu pesan kami untuk para petani, kalau ada program-program baru itu jangan kemudian langsung sudah suudon lebih dulu, nanti gini. Kita biarkanlah program itu jalan dulu. Nanti apakah itu nanti baik atau tidak. Nah, artinya jangan takut. Nanti terus didatangi Mbak Lia nanti dikira mau ngadain apa. Mboten, ya. Kita ini sesama Islam, sesama perempuan, tidak ada yang ingin bagaimana. Kadang petani itu takut Mbak Lia kalau ada hal-hal baru, ada program-program baru itu kadang itu sudah khawatir duluan gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, tidak banyak
banyak, biar nanti bisa banyak dialog terhadap para petani, keluhannya apa, usulannya apa, biar dibawa Mbak Lia ke tingkatan Jawa Timur. Karena kebetulan Mbak Lia saya juga di KTNA-nya itu di Provinsi Jawa Timur. Saya pengurus juga di KTNA, kontak tani nelayan andalan. Jadi ada nelayannya juga. KTI kan hanya pertanian. Iya. Gitu. Visi Iya. kan udah dihapus ya. Oh dulu ada ya? Kita juga bisa nelayan. Oh ada agrotani. Jadi ibarat satunya Honda, satunya Yamaha, tapi semua tujuannya adalah baik sama. Jadi jangan kemudian alergi, wes aku Honda, wae Honda, gak oleh ono ya Yamaha, seperti itu ya ibu-ibu. Karena saya harus memahamkan ke ibu-ibu dulu biar nggak kaget nanti loh Mbak Duta ikon apa kok ngumpulno ibu-ibu ndok kono iku, nah seperti itu. Ibu Lia selaku Ketua HKTI Provinsi Jawa Timur. Dumateng Mbak Lia, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Mbak Iva atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri datang min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Duta selaku KPI Cabang Gresik, kemudian Ibu Dr. Mila Hapsari dari BPK Gresik, Dr. Singgi, kemudian beberapa yang lain tokoh-tokoh masyarakat, tentunya para pejuang petani yang kami hormati. Jadi ini kunjungan yang bagi saya memang di luar pemikiran saya, alias kita surprise. Kenapa kita surprise? Karena alhamdulillah tadi kita yang memulai pertama di Gresik adalah kita MOU dengan Unmu Gresik, dengan Ibu Dekan, iya, Universitas Muhammadiyah Gresik dengan Ibu Dekan, dan kita melihat bahwa dari Ibu Dekan ini memiliki suatu spirit yang kuat untuk turut menguatkan pertanian di Gresik. Nah, kemudian surprise yang kedua, kita ternyata bertemu dengan Ibu Duta dan semuanya di sini karena kita lihat inilah sebuah fakta lapangan yang memang seharusnya diketahui orang banyak. Bahwa petani itu memang cerdas, petani itu memang hebat, tapi memang kondisi di lapangan itu yang memang tidak bisa diabaikan untuk menjadi suatu kesulitan. Jadi saya kira Mbak Ibu Duta dan lain sebagainya, saya kira memang pasti banyak orang yang kalau jenengan berkata kumpul dalam rangka apa, sama pasti orang lain pun berpikir kalau kita turun ke warga pasti akan enggan. Kenapa enggan? Kadang-kala orang berpikir balah petani akan curhat. Nah, padahal mereka tidak tahu konteks para petani curhat itu bukan karena mereka mengeluh, tapi karena memang didapatkan fakta lapangan yang memang itu kesulitan. Tadi sudah kita lihat secara langsung ya di persawahan, bahkan petani itu sampai ada plastik yang tebal itu kan kayak polybag yang tebal itu, kemudian itu pun si tikus masih bisa masuk ya kan, kemudian dikasih yang aliran listrik ternyata korbannya malah justru manusia yang bapak petani, kemudian dikasih pestisida mereka pun nggak mau, alasannya karena mereka menginginkan produksi pertanian ini adalah produksi yang sehat. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwasanya petani itu telah menanam hasil pertanian itu tujuannya positif untuk memberikan kesehatan pangan. Kalau seandainya petani itu nakal, kenapa nggak diambil aja langkah-langkah kasih lintikus ataupun yang lain-lain, tapi kan nggak diambil seperti itu. Kemudian tadi sempat juga muncul suatu pemikiran, kalau memang seperti itu kenapa nggak dikasih tanaman bawang di pagarnya sebagai pagar mengelilingi tanaman padi atau jagung. Nah, ternyata cara pengolahan si bawang sama padi jagung itu beda, airnya beda, lain-lainnya beda. Nah, teknik-teknik seperti ini yang saya kira seharusnya siapapun mengetahui bahwasanya para petani janganlah dianggap sebagai masyarakat yang sedang mengeluh, mohon maaf ya. Karena bagaimanapun seandainya para petani tidak mau mengalah meninggalkan persawahan, terus kita mau makan apa? Nah, jadi memang mereka tuh sudah berjuang, dan kita jujur aja ya Bu ya. Saya kira
Para ibu bisa tanya kepada anak-anaknya akan memilih mana, mau ke petani, kembali ke sawah, atau kembali ke kota untuk bekerja sebagai karyawan. Pasti akan memikirkan sebagai karyawan karena kan jelas dapat gaji. Tapi kalau petani enggak, kalau panen baru dapat. Nah, di satu sisi ketika bicara panen itu ternyata memang faktanya sebetulnya sangat sesuai dengan seperti wilayah lain, yaitu kalau pas mau tanam mahal, semua pupuk langka dan sebagainya. Ya mungkin kalau kita ngomong langka mungkin ada disalahkan ya. Oke, mungkin ketersediaannya kurang deh, ada kurang, itu fakta kan, ada kurangnya atau mungkin mahal. Tapi ketika sudah panen semuanya murah, hasil jualnya murah. Nah itu berarti kan kalau saya sendiri ibu ya, kalau saya boleh menyampaikan jujur, saya pun berpikir susah ya jadi petani. Tapi kita tidak. Nah, ini memang sudah potret nyata, nggak bisa di ngomong kata siapa nggak loh. Coba aja yang lain mau jadi petani. Saya ini Bu, depan rumah itu lagi coba hidroponik kecil. Itu Bu sampai 1 bulan baru bisa cukul baru bisa panen 36 hari. Batin saya 36 hari baru panen. Terus nek didoli kulo oleh piro gitu kan. Padahal iya kan cuma selada. Berarti kan baru bisa mendatangkan uang banyak kalau kita punya arealnya sawah, arealnya luas dan sebagainya. Iya kalau semuanya hasilnya bagus. Kalau kemudian ada yang gagal panen gimana? Jadi resikonya juga besar. Cuma di sisi lain ya kita sih di Perempuan Tani, saya sama Dr. Nila berharap sekali ya bismillah ya Mbak Duta, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, nggak hanya saat ini juga, tapi bagaimana bisa ada komunikasi lagi setelah ini yang kita harapkan barangkali kita sama-sama bisa berbuat yang positif lah, intinya seperti itu. Kita memang tidak pernah bisa menjanjikan karena manusia tidak ada yang bisa menjanjikan apapun, tapi yang terpenting kan niat. Bahwasanya pertama kita sudah tahu fakta, yang kedua kita memiliki niat yang sama kan Bu. Kenapa? Karena kalau nggak ada panjenengan nih Bu, saya kasih anak-anak saya nanti mau makan apa? Iya kan? Masa anak saya tak kasih nasi instan kan ya nggak lucu gitu kan? Jadi menurut saya spirit seperti ini ya harapan kita ya Dokter Nila ya. Banyaklah orang-orang lain yang mungkin memiliki kita tidak bisa bersama, tapi kita memiliki kemampuan bidang apa. Nah, mungkin nanti ada lagi seseorang yang lain bisa memiliki kemampuan bidang-bidang lain-lain. Itu barangkali bisa saling mengerti gitu loh Bu. Jadi siapa yang ya barangkali tadi aku sudah ngobrol sama Dokter Nila. Berarti ini Dok, ya perlahan setidaknya PR buat kita bahwasanya pentingnya seorang ahli di bidang pupuk, ya kan Dok ya. Minimal kita punya gambaran berarti seorang ahli di bidang pupuk itu penting dan lain sebagainya. Jadi intinya tuh suatu jayanya suatu negara atau suatu wilayah itu memang kan karena masing-masing orang memiliki kontribusi yang saling membantu satu sama lain. Itu sih ya, nanti kita ngomong banyak lagi di diskusi ya Bu. Saya kira itu aja masukan dari saya. Dan sebelum terlambat saya kenalkan dulu, ini adalah Bu Santi Fauzia. Dia juga pengurus dari Perempuan Tani, wakil ketua, dan aktivitasnya di dosen. Kemudian ini adalah Mbak Indah, sekretaris di Perempuan Tani Jawa Timur, aktivitasnya sebagai seorang tenaga medis ya. Staf di salah satu rumah sakit. Ya, itu aja dari saya. Matur sembah nuwun semuanya, guys. Saya juga mohon maaf. Kemudian dari berbagai macam pertemuan ataupun kegiatan yang kami lakukan bersama masyarakat, para sahabat, dan tentunya para penggerak pertanian di berbagai daerah, kami pun mendapatkan begitu banyak knowledge, begitu banyak informasi, begitu banyak pengetahuan dan fakta yang memang itu real di dalam lapangan. Hal ini menjadi poin penting sehingga kami pun bisa menyampaikan gagasan, saran, serta hal-hal yang diharapkan menjadi pertimbangan terutama bagi pemangku jabatan baik di tingkat eksekutif maupun di legislatif.
Adapun hal tersebut, gagasan-gagasan tersebut kami sampaikan di berbagai forum. Baik itu forum yang bersifat kami bertemu dengan publik secara langsung ataupun secara virtual. Sebagai contoh, kami sampaikan di dalam podcast, di dalam media online, dan berbagai platform media sosial. Dan kami sangat bersyukur karena dalam proses ini kami selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang memiliki semangat yang sama dengan kami, yaitu mengangkat fakta dan mencoba memberikan kebaikan bagi banyak orang. Di antaranya dalam podcast berikut. Ya syukur-syukur ya Mas ya, kedepannya secara nasional ya harapan kita kan sebagai warga Indonesia. Kami juga mencoba membangun kerjasama dengan institusi pendidikan, terutama di Fakultas Pertanian. Saya tuh susah mau ngomong teknologi sama mereka, sementara anak-anak perempuan kami muda-muda dan mereka suka teknologi. Susah mau dibikin aplikasi menyeluruh juga gimana, mau mereka pegang HP-nya. Itu saya juga cerita yang kalau internasional feedback untuk yang apa ya? Dari saya. Jadi kita betul-betul seperti transfer teknologi. Jadi kita belajar tentang teknologi mereka. Mereka kan datang ke sini untuk belajar budaya, mengenal budaya seperti apa, gitu. Dengan mahasiswa gitu kan. Jadi ngobrol, karena walaupun ditempatkan di Petiin itu ada mahasiswa yang juga menemani kan, mendampingi. Kemudian juga mereka otomatis ya di sekitar situ kan, keliling-keliling di situ, sepeda motoran dan sebagainya, ke tempat-tempat wisata di sana. Kemudian ya, kita ajak mancing sama snorkeling. Iya, seru itu. Dan mereka udah semua lah adventure semua. Gitu. Terus kemudian pastinya dengan itu kan makin bagus tuh. Pertama mereka datang, kita tempatkan di desa. Kemudian yang kedua mereka mengirimkan pinhos itu sekaligus didirikan. Sebetulnya nanti mereka saya minta lagi untuk menyempurnakan pinhosnya itu dengan water management, karena paling kan baru pinhosnya doang. Jadinya kan pengairan di dalamnya kan belum ada. Padahal kan harus tidak hanya bangunannya aja, nanti juga ada sistem pengairannya seperti apa, ya kan, semua harus terkontrol. Rencananya kemarin September ini, tetapi ya karena masih ada COVID, Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Iya, monggo mendekat. Barokallah fikum, mudah-mudahan tidak berhenti di dokumen ini, langsung ada actionnya, output dan outcome-nya, sehingga betul-betul dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas. Amin. Ini untuk saya. Matur nuwun sangat Ibu Eka, terima kasih. Saya mohon maaf loh ya, nggak bisa mengikuti kegiatan berikutnya ya. Ini ya untuk MOU-nya sudah ditandatangani tepat di hari Minggu 11 Oktober 2020. Mudah-mudahan lancar. Gresik. Setelah kami tanda tangan MOU dengan Unmul Gresik, kami turun di Petani Gresik. 5 ribuan itu ya sudah mendingan lah. 5 rumah Pak ya, berarti 5 pasang. Ya, 5 pasang. Sana lagi, terus di sebelah barat desa lagi ada. Sini kan di sana sebelah utara Jalan Raya itu ada tanah terbuka juga. Apa efektif Pak? Mboten hical. Lama-lama kan itu kan. Saya lihat di Mojokerto, awalnya itu dalam 1 hektar cari 1 kintal itu enggak ada. Setelah ada rumah burung, setelah ada itu yuk aman, 1 kecamatan itu bebas dari tikus. Saya pernah ke situ di sana ke berarti kanibalisme bos.
Jadi burung hantu itu Iya. benar-benar makan kan predator kan? Predator. Iya. Tapi sama manusia nggak apa-apa ya. Tapi ini kenapa sama kepala desanya mboten pernah didengar terkait ini? Mungkin ada alasan lain jenengannya tahu. Ada tabu sekitar 10 meter. Burung hantu itu Pak ya. Sementara ini kalau yang sementara Mungkin paling ada yang setrum. ada negatifnya. Setrum berbahaya banyak yang meninggal ya. Tapi yang pakai Produk aki gagal yang itu ya. yang aman. Oh, pakai aki. Ada tak 10 Apa? kali. Predator enggak ada. Itu Pak. Di kaki Ini mandek ya, Bro. Nah, sebelah kanan. Kecil-kecil tapi buahnya banyak ya. Kami banyak berdiskusi dengan para petani, terutama dalam hal strategi mereka menghalau hama, apalagi hama tikus yang memang itu sudah menjadi momok utama ya bagi para petani, baik itu di Gresik, di Jombang, dan lain sebagainya. Selain dengan petani, kami juga turun ke pondok pesantren, kami juga turun ke destinasi wisata karena kami kira pertanian itu dalam banyak aspek. Banyak pesantren yang di dalamnya memiliki keterlekatan dengan lingkungan atau alam yang bersifat agraris sekali. Ada juga destinasi wisata yang terbentuk karena faktor agraris. Ini merupakan keterlekatan yang sangat sayang jika tidak kami pelajari juga. Gede banget kreseknya. Baris. Semoga jadi anak soleh semua. Anak soleh semua ya, sehat ya Nak ya. Ini dari guru-gurunya loh. Nah, nanti mungkin Bu Diannya bisa nulis dong pendapatnya. Jadi tujuan sambal siswa ini karena kita ingin siswa tidak sampai terlalu tidak sampai terhanyut dengan gadget, di mana anak usia SD dan TK itu membutuhkan bertemu dengan teman sebayanya dan pendidikan yang dipandu oleh guru gitu kan Bu. Koma ujar Dian, salah seorang guru asli sendiri atau gimana kayak gitu loh. Nah, Yayasan Badrut Tamam. Halo semuanya, kita lagi terdampar di kota Probolinggo. Nah, pada saat ini kawan-kawan dari Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Nah, sekarang ini sebetulnya kita lagi ada di mana? Di BJBR, di DJ Bakau Resort. Oke, bisa dijelaskan? ini saat kami berada di BJBR Kota Probolinggo bersama para sahabat dari Perempuan Tani HKTI, ada Bu Sinta dan Mbak Devi. Di Bakau Resort ini yang paling menonjol ikonnya hutan mangrove-nya. Contohnya di kanan kiri nih, kanan kiri kita ini Iya. hutan mangrove. Probolinggo tepatnya di BJBR. BJBR ini adalah ikonnya kota Probolinggo dengan Ini bersama Perempuan Tani HKTI Jatim. Dr. Halo, Lia Istiqomah. lagi di BJBR Kota Probolinggo. kota Probolinggo. Yes, Keren. loh. Astri, Mangrove-nya di sini keren sekali. Recommended. tuh penghijauannya luar biasa. Baunya bagus banget. Destinasi yang sangat recommended buat semuanya yang suka mengabadikan momen dengan alat gadget. Menjaga persahabatan persaudaraan bukan hal yang mudah, namun setidaknya kenangan itu tidak bisa kita lupakan. Kenangan kebaikan adalah kunci kebahagiaan. Kami juga melakukan
kerjasama dengan banyak pihak, hubungan baik dengan banyak pihak, salah satunya dengan BNN Kota Surabaya, yang saat itu kami datang dan memberikan bantuan obat herbal yang mungkin bisa digunakan sebagai salah satu bentuk terapi COVID-19. Adapun bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pak Muldoko, Ketua Umum HKTI, dan kami di Jawa Timur selaku organisasi sayapnya hanya berusaha menyampaikan. Oke, perlu diketahui bahwasanya kami di Perempuan Tani HKTI secara nasional memiliki ketua umum, yaitu Ibu Dian Novita Susanto. Alhamdulillah sejauh ini kami bisa merasakan wadah ini adalah wadah kebersamaan, wadah kekeluargaan. Jadi secara langsung ketika kita berbuat kebaikan, itu juga kesempatan kita untuk menambah hubungan baik juga dengan orang lain, baik yang baru kenal maupun yang sudah kita kenal, agar menjadi sahabat, saudara, maupun lainnya, yang tentunya tidak ada hal yang sia-sia, semuanya memberikan manfaat, karena memang setiap kebaikan tentu mendatangkan kemaslahatan. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, hitungan 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Selamatkan warga Kota Surabaya dari kejahatan narkoba. Ini Pak Bupati kemana-mana, indah sih ini keluar mana-mana, bawa kilo-kilo. Saudara-saudara, hindari narkoba. Yang hindari narkoba berarti orang parah. Karena kalau saya narkoba ini operasi itu nggak bisa diatur, otaknya nggak karuan ini. Ini pada setiap sosialisasi. Oke, saya kira itu aja. Yang jelas Pak dan semuanya dari jajaran Kota Surabaya, kami dari Kabupaten ini sangat bersyukur karena pada kesempatan nanti kami akan menyerahkan bantuan obat herbal Huangwei yang insya Allah itu merupakan salah satu alternatif untuk penyebaran COVID-19. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang UTG tidak harus menjadi resipien atau pasien. Itu murni bantuan dari HKTI yaitu Pak Muldoko. Kami sangat berterima kasih dari Pak Kapten bersedia membantu kami untuk mendistribusikan secara tepat sasaran. Dan semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang membuka, kita bisa bersilaturahmi lagi lebih baik untuk kemudian dan lebih lanjut. Saya tentu saja Pak Kartono, kami juga menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dari kami dari Perempuan Tani HKTI Jawa Timur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Yang terhormat tentu Bapak Kepala BNN Kota Surabaya, AKBP Haji Paton SHMU. Ya. Dan juga Ibu Tutri dan beserta jajaran dari BNN Kota Surabaya, terkhususnya teman saya, sahabat saya, saudara saya, Dr. Cindy Widi. Dan juga alhamdulillah di sini ada teman kami dari Perempuan Tani HKPI, baik dari Jawa Timur maupun dari Gresik yang diwakili oleh Dr. Mila Hapsani. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Kapolma selaku pimpinan dari BNN Kota Surabaya dan juga dari jajaran BNN Kota Surabaya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh beliau banyak sekali potret fakta yang memang itu tidak bisa diabaikan mengenai perkembangan narkoba. Jadi ketika orang berpikir narkoba itu hanyalah sebuah istilahnya suatu isu yang dapat juga mungkin kalangan gitu aja, orang-orang yang suka ke dunia malam atau sebagainya. Tapi ternyata kan nggak seperti itu ya Pak ya. Iya. Bahwa semua lapisan masyarakat memiliki potensi yang sama untuk terkena dari bahaya narkoba tersebut. Dan saya kira sangat menarik Pak Kartono, semisal seandainya suatu ketika nanti kita bisa bersama-sama dalam suatu sosialisasi dari bahaya narkoba. Sangat penting terutama ketika menjadi sasaran adalah kalangan anak-anak muda ya Pak ya, terutama mungkin mahasiswa. Karena nanti diharapkan ketika mahasiswa menjadi suatu peserta, otomatis diharapkan mereka juga menjadi suatu corong untuk disampaikan kepada generasi lainnya. Saat kami di Malang bersama ibu hebat. Nggak habis pikir saya, apa pikirin saya sudah habis. Keren Bu. Aku naik cukup dalam buri ya Bu ya. Sampai ketemu di tempat tiga. Satu, dua, tiga. Semangat lagi. Berdua tahun perjalanan kami banyaklah kenangan indah. Baik kami tanam bareng, kemudian kami menyempatkan ke tempat-tempat wisata dan sebagainya. Merdeka, merdeka, yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka. Momen tersebut tentulah menjadi hal penting, karena memang apalah kita tanpa teman, apalah kita tanpa saudara, apalah kita tanpa sahabat. Jadi ketika kemudian kita mensinergikan semua bangunan sosial tersebut dalam sebuah organisasi, wow, terasa banget manfaatnya, kemaslahatannya dan bahagia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kami akan ikut rapat virtual bekerjasama HKTI Kota Malang dengan BPK Wonojati Malang. Tujuan kami setelah selesai rapat akan ada tabur benih bayam serentak untuk Jatim Asri. Siapa kita? Perempuan Tani. Perempuan Tani Malang Jawa Timur. Namun HKTI pejuang wanita jaya. BPK Wonojati pemimpinan sejati. Kami satu untuk maju. Salam satu jiwa.
mewakili dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur sukses selalu perempuan tani. Ada Berbagai daerah kami kunjungi termasuk saat kami bersama petani Lombok di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kita lihat ya videonya. Namanya siapa, Bu? Apa? Ibu Maira. Ini punya Ibu semua. Oh, Ibu yang ngelola, punya Mbak Rizky. Ini gimana biasa setiap hari gitu ibunya ke sini? Ibunya nggak banyak Nggak pakai bahasa Madura enggak apa-apa jawabannya, Bu. Ini saat kami juga masih di Madura, masih di Sampang juga, tepatnya di tempat makan di sekitar Pantai Camplong. Di sana seneng banget lah. Kami tentunya bisa foto, bisa bercengkrama, merasakan masakan Madura yang khas, enaknya, lezatnya, dan apa ya? Senang aja sih suasana alamnya, semuanya mendukung. Rasanya hati fresh banget dan bahagia. Tentunya ini menjadi kenangan yang indah bagi kami. Ya, ini terus sangat ini terang. Ya. Ya, Neng ke tengah. Aduh, Silau Neng kecamatannya nih. Kalau ini saat kami di Pantai Brenta, Pamekasan.
Jadi ada kami di tepi pelabuhan begitu dan kami happy lah bersama kawan-kawan. Saya lagi ngerekam ini, rekod. Oh iya, Pak. Kita lagi ada di Brentah. Brentah. Pamekasan. Kita mau sesi foto. Kita habis terbang satu dia Sampang dan Pamekasan. Kita lagi apa? Dia cek ya Jawa Timur. Nah, kemudian untuk yang video berikut adalah saat kami lokakarya bersama Bakesbangpol Jawa Timur di Hotel Savana dengan tema mewujudkan Jatim Harmoni. Mencapai cita-cita kaum tani cukup sandang pangan, papan dan pendidikan. Iya, kami dari DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Ini merupakan pencapaian yang keren karena kami selama 1 tahun ini sudah membentuk 9 DPK sejatim, yaitu Gresik, Kabupaten Probolinggo, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kota Batu, Lumajang, Situbondo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Insya Allah menutup tahun ini nanti setelah tanggal 17 ke atas kita mau nambah lagi 2 DPK sehingga totalnya 11. Sedangkan tingkat kecamatan sudah kami bentuk yaitu 4 kecamatan. Insya Allah juga akan segera bertambah lagi tingkat-tingkat kecamatan yang lain. Yang jelas ini merupakan bukti bahwa Perempuan Tani HKTI Jatim bukan hanya isapan jempol, tapi memang ada, nyata, dan memiliki basis massa yang kuat, jaringan yang kuat. Berarti kita nanti ke depannya insya Allah bisa membantu spirit agraris lebih nyata di Jawa Timur tentunya melalui program Jatim Harmoni di tahun 2021. Sebagai informasi juga, insya Allah tanggal 17 Desember kami akan rakernas bersama DPN dan diikuti dengan DPK juga. Di situ nanti kami akan memaparkan program kerja tahun 2021. Jadi mohon doanya agar kami Perempuan Tani HKTI Jatim semakin nyata berbuat untuk masyarakat. Perempuan Tani HKTI bangkit, petani mau. Dan tahun 2010 sampai sekarang beliau di Lazisdu Kota Surabaya sebagai Ketua dan Direktur. Berikan aplaus untuk Bapak Yusuf Hidayat. Baiklah, saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Tunggu. Seseorang yang memiliki peran. Maka di sini saya ingin sekali menekankan bahwa sebuah kekuatan kita mau menjadi apa itu adalah sebuah sarana, bukan akhir. Sebagai contoh, ketika misalnya saya di sini berdiri sedang membaca, sedang menjelaskan, ini hanya sarana saya untuk menyampaikan kepada jenengan, bukan akhir. Dimana memang
kita harus berpikir bahwa masih ada hari esok dan hari esoknya lagi, kita harus mengaplikasikan apa yang kita sampaikan. Dalam banyak kesempatan, forum dan sebagainya, memang saya senang sekali menciptakan sebuah quotes, sebuah semangat, sebuah kalimat-kalimat yang bertujuan memotivasi banyak orang. Dan hal tersebut selalu kami sampaikan dalam berbagai macam hal, baik itu di media yang menayangkan secara langsung seperti televisi maupun dengan media yang bersifat cetak atau tertulis. Spirit agraris, penguatan kelangsungan pertanian yang sekaligus penguatan kelangsungan pangan. Apalagi sekarang di era pandemi, maka kita di-remind, hati kita, pikiran kita, jiwa kita di-remind pentingnya sebuah kesehatan. Kesehatan itu ada dari dua hal, source-nya, sumbernya. Yang pertama dari faktor internal, yang kedua dari faktor eksternal. Ketika berbicara faktor eksternal, maka kita berbicara lingkungannya apakah sehat, lingkungannya apakah semakin benar ataukah semakin tidak benar lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan spirit biotani, di mana biotani itu adalah suatu produk pupuk yang memang itu dia ramah lingkungan, otomatis biotani hadir juga penguatan lingkungan yang sehat. Nah, yang kedua adalah diri kita sendiri, faktor internal kita, yaitu bagaimana kita mendapatkan asupan makanan yang berasal dari sumber daya hayati, diantaranya memang pertanian. Ini nantinya akan disosialisasikan ke Jawa Timur. Iya. Atau bagaimana? Iya, memang sejauh ini sudah jalan kami di beberapa kabupaten kota dan akan terus jalan. Untuk yang sudah kami proyeksikan di bulan depan kami di wilayah Mataraman. Kami menemukan sebuah semangat dari para petani. Disitulah kami menemukan sebuah potret ketangguhan. Jadi ketika sekarang Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 memiliki tagline Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, maka kita berpikir bagaimana sih Indonesia itu ke depan menjadi bangsa yang tumbuh untuk tangguh. Ketika berbicara tangguh, maka inilah para petani, bisa tepuk tangan untuk mereka. Mengapa saya sampaikan bahwasanya mereka adalah potret ketangguhan? Karena memang dalam suatu ikhtiar menyelamatkan ketahanan pangan sangat-sangat tidak mudah. Tadi Pak Radik pun menyampaikan adanya bahaya hama tikus ya Pak ya, sampai dengan 3 kali gagal panen. Masya Allah ya. Apa? Astagfirullah, 7 kali. Oke, jadi memang bisa dibayangkan bukan hanya kita berbicara bagaimana perjuangan mereka, dari segi waktu, tenaga, uang, pikiran juga, dan semuanya. Nah, disitulah kita berbicara ketika kita pada saat pandemi kali ini kita harus bangkit, kita harus memiliki sebuah resiliensi. Maka resiliensi itu dimiliki para petani. Maka otomatis kita semua harus sama-sama menggaungkan semangat dari kelangsungan pertanian adalah kelangsungan pangan. Kalau tidak ada pertanian, maka kita pun tidak bisa makan yang sehat ya Pak ya. Oke, apalagi ketika kita bicara perekonomian juga, kita berbicara potensi sektor agro. Nah, sektor agro adalah sektor pertanian. Dan bangkitnya potensi sektor agro itu adalah pondasi awal dari bangkitnya all sektor grow, all sektor tumbuh. Karena memang Indonesia merupakan negara agraris. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini
kami dari Perempuan Tani HKT juga menyampaikan rasa syukur karena ini merupakan pertemuan kesekian kali dari kami dengan pihak Biotani. Kami, Pak Radik dan semuanya sudah berkunjung ke beberapa kabupaten kota. Kami juga sebagai saksi bahwasannya mereka alhamdulillah telah memiliki suatu jasa dari terwujudnya produktivitas pertanian. Maka benar apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dari pendamping bahwasannya apa yang bersumber dari pupuk organik, salah satunya dari Biotani, ini merupakan alasan agar terwujud secara nyata padi yang sehat. Maka semoga dari Malang kita sama-sama menguatkan adanya padi yang sehat untuk Jawa Timur. Oke. Demikian dari saya, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun keceriaan kita bangun, kebersamaan kita kuatkan, tentu semuanya harus juga terbukukan dalam media. Nah, salah satunya adalah hal ini kami tuang di dalam majalah Aula yang bertujuan ingin sekali ya bagaimana orang-orang juga memiliki semangat seperti kami meningkatkan pertanian. Kita berbicara pertanian juga berbicara kelangsungan masa hidup anak-anak kita. Karena kelangsungan pertanian adalah kelangsungan pangan. Kelangsungan pangan adalah kelangsungan masa depan. Kalau anak-anak tidak terjaga masa depannya dari hal yang alami, dari pertanian, lantas mereka makan apa? Jadi inilah yang menjadi pemikiran kami. Kami ingin selama kami ada dalam dunia ini, kami bisa memberikan sumbangsi, ya minimal selama kami hidup, bagaimana kami bisa menggelorakan pentingnya pertanian. Dan syukur-syukur sampai anak cucu kita nanti juga sama-sama mencintai dan melestarikan pertanian. Akhirnya dapat saya sampaikan bahwa spirit agraris adalah hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan untuk semuanya terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita sama-sama menjadi bagian penting terwujudnya ketahanan bangsa yang hebat di negeri Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jagung gimana sini Pak? Kalau jagung? Jagung sama, tapi itu tiap malam pulang ke sini loh. Jaga. Oh sama aja diserang Pak ya sama. Jadi situ ya. Ada yang bapak-bapak jadi kosong. Jadi sampai kayak gini Pak ya? Iya. Pengen aman Pak ya? Tapi ya itu nanti bisa kompak lah. Kadang-kadang berapanya kan? Terus sini kan masuk sana bisa.
Berarti harus betul-betul rapat lah ya. Betul rapat. Nah, kenapa nggak dibantu dengan ini? Ya, sia-sia lah. Coba dibantu ini ya, siapa aku selamat. Meskipun begini loh, banyak ikan malam itu sudah dalam. Lagi ya. Tim.